Alhamdulillah allazi bi rahmatihi yatarhamu ibaduhul mu'minun wa bi taufiqihi wa bi hidayatihi yahtadid dhallun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Hamdalah adalah kata yang paling pantas terucap melalui lisan, pantas diwujudkan dengan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kudroh, iradah dan inayah dari Allah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di majlis ini, yang insya Allah mudah-mudahan insya Allah mendapatkan rahmat, maghfirah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dalam Quran surat Qaf ayat ke-17-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, iz yatalaqqal muttalaqina 'anil yamini wa 'anil shimali qa'idun ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Iz yatalaqal muttalaqin, ingatlah yatalaqal muttalaqin, ada dua malaikat yang akan mencatatkan setiap amal perbuatan. Anil yamini wa nishimali qa'idun, yang malaikat ini duduk di sebelah kanan dan duduk di sebelah kiri. Ma yalfidhu min qaulin, tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan illa ladaihi raqibun atidun, kecuali di sisinya ada malaikat raqibun atidun, malaikat yang senantiasa mengawasi, malaikat yang senantiasa hadir siap mencatatkan apa yang dilakukan dan apa yang diucapkan. Jadi dengan ayat ini menunjukkan idyatalaqal mutalaqin, bahwa kita senantiasa apa yang dilakukan itu dari semenjak bangun tidur sampai kita akan tidur lagi, bahkan pas ketika tidur pun, kecuali ketika tidur mohon dijaga unggul. Jadi ketika kita bangun tidur sampai tidur lagi, setiap apa yang diperbuat itu tidak akan lepas dari pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kedip, setiap langkah, setiap apapun yang dilakukan pasti akan dipintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan tidak ada yang tidak diawasi sedetik pun. Pasti kita akan diawasi oleh siapa? Oleh Allah, akan diawasi oleh malaikat. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Inna alaikum lahafizin, sesungguhnya bagi kalian, bagi kita lahafizin, ada malaikat yang senantiasa memperhatikan, ada malaikat yang senantiasa mengawasi, kiraman katibin, yang malaikat ini dimuliakan oleh Allah, yang malaikat ini katibin akan menuliskan apa yang dilakukan oleh kita. Jadi ayah malaikat nu senantiasa bakal nuliskeun naon nu dipidamal ke urang. Bahkan bukan hanya itu saja, kawan. Allah Subhanahu wa taala saja memperhatikan kita. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala labil mirsad, benar-benar memperhatikan. Mu'ante la ta'khidhuhu sinatu wala naum, Allah itu tidak ngantuk, Allah itu tidak tidur, terus bakal merhatoskeun kita. Moal aya hiji amalan pun nu teu kaperhatoskeun pasti bakal dicatatkeun. Saha nu nyatetkeunana malaikat. Jadi nanti bakal ada malaikat yang duduk di sebelah kanan dan duduk di sebelah kiri. Yang sebelah kanan mencatatkan setiap amal kebaikan, yang sebelah kiri mencatatkan setiap amal keburukan yang kita lakukan. Jadi dicatatkeun moal aya nu kalangkung, malaikatna moal aya nu kalangkung, moal aya anu kaliwat, pasti bakal katuliskeun. Moal henteu. Yang duduk di sebelah katuhu, yang duduk di sebelah kiri. Siapa yang duduk katuhu teh? Aya malaikatna dua nami malaikat. Ada ya? Ada enggak namanya? Siapa? Hah? Raqib Atid. Kata siapa? Anu katuhu Raqib, nu katuhu anu kenca. Kata siapa? Di pelajarannya.
Memang yang kita ketahui yang sebelah katuhu itu, sebelah kanan itu raqib yang mencatatkan setiap amal kebaikan, yang sebelah kiri yang mencatatkan setiap amal keburukan itu atid. Padahal Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa sebetulnya raqib atid itu bukan nama dua dari malaikat, tapi raqib atid itu sifat di dua malaikat yang duduk di sebelah kanan dan duduk di sebelah kiri. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun, tidak ada satu ucapan pun yang diucapkannya illa ladaihi, kecuali di sisinya ada malaikat raqibun atidun tah etanya. Padahal raqib atid ini sifat di dua malaikat itu tadi. Raqib itu yang senantiasa yang mengawasi, raqib itu. Atid itu hadir siap nyatetkeun gitu. Jadi raqib atid itu bukan dua nama dua malaikat, tapi di sifat dua malaikat yang duduk di sebelah yang duduk di sebelah kanan dan duduk di sebelah kenca. Jadi sifat di dua malaikat itu gitu. Raqib atid mengawasi, memperhatikan, atid hadir mencatatkan gitu. Ya. Tapi lamun kalau kita misalkan mau memberikan nama juga ya nggak jadi masalah. Tidak jadi masalah sehingga malaikat Israil anu sok mencabut nyawa. Padahal dalam hadis dalam Quran disebutnya malakul maut. Tapi mau dikasih nama ya nggak jadi masalah. Ngarah ngingetkeun gitu. Ada malaikat yang senantiasa hadir, ada malaikat yang senantiasa mengawasi. Jadi tidak ada satu apapun yang dilakukan pasti bakal dicatatkan. Tapi begini, ternyata malaikat yang sebelah katuhu dan malaikat yang sebelah katuhu non malaikat yang sebelah kanan itu ini menjadi pemimpin bagi malaikat yang sebelah kiri. Jadi lamun orang duaan gitu kan harus diangkat, kita bepergian 2 orang 3 orang harus diangkat salah satu jadi pemimpin. Kayak gitu. Dua malaikat ini yang satu jadi pemimpin, yang malaikat yang sebelah kanan ini yang mencatatkan setiap amal kebaikan itu jadi pemimpin. Dan ketika kita melakukan satu kejelekan, kalau kita melakukan satu amal perbuatan dosa, ternyata malaikat yang sebelah kanan itu langsung tahan heula. Jangan dulu dicatatkan. Gitu kata Ahnaf bin Qais. Menurut Ahnaf bin Qais dalam tafsir Ibnu Hatimnya begitu. Tunggu dulu, jangan dulu dicatatkan. Tunggu beberapa saat, jangan dicatatkan. Nah, bisi takut nanti orang ini ketika sudah berbuat dosa, dia menyesal kemudian istighfar. Ketika berbuat dosa kemudian menyesal terus dia istighfar, maka amal perbuatan dosanya ini tidak dicatatkan jadi satu dosa. Ternyata dalam hadis yang lain disebutkan, dalam Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir menyebutkan, inna sahibas shimal, sesungguhnya malaikat yang sebelah kenca nu paling kiri, layar faul qalama sita saatin, itu akan mengangkat penanya selama 6 jam anil abdil muslimil mukhti'i, dari seorang hamba muslim anu berbuat salah. Jadi diangkat penanya selama 6 jam. Malaikat yang sebelah kiri ini mengangkat penanya, teu waka nyatetkeun seseorang muslim nu berbuat dosa, teu waka dicatatkeun. Teu waka dicatatkeun, diantep ke dieu heula gitu. Ditungguan heula. Wa inna dima, kemudian ketika dia bernyesal, wastaghfarallaha fiha, kemudian dia itu beristighfar meminta ampunan kepada Allah dari perbuatan dosa yang dilakukannya, alqoha dialungkeun, dilemparkan, tidak dicatatkan. Jadi ketika orang berbuat dosa diantosan 6 jam, menyesal kemudian istighfar atau tidak. Ketika menyesal kemudian istighfar dilemparkan, tidak dicatatkan. Wa inla, tapi kemudian ketika kita tidak menyesal, kemudian ketika kita tidak beristighfar meminta ampunan kepada Allah, kutibat wahidatun, ditulis jadi satu dosa. Adil Allahnya. Ai berbuat baik mah langsung dicatatkeun, kalau berbuat dosa mah henteu maka dicatatkeun, diantosan, ditungguin dulu.
Ditunggu dulu, ditunggu diantosan menyesal dan meminta ampunan atau tidak. Makanya jadi patarosan yang menjadi pertanyaan, apakah kita ketika kita berbuat dosa sok istighfar tara? Padahal ditungguan heula. Bahkan dalam hadis yang lain mah bukan hanya begitu. Ketika kita berniat berbuat baik, adilnya Allah, ketika kita berniat berbuat baik, itu ditetapkan jadi satu pahala. Jadi lamun ada niat aya kereteg teh naon? Nanti tanyain aja teh ya. Nanti ada niat ada niat untuk melakukan perbuatan baik, itu bakal dicatatkan jadi satu pahala. Ketika dilakukan, itu bakal berlipat pahala. Jadi berbuat baik mah, niat berbuat baik itu ditetapkan satu pahala. Kemudian ketika dilakukan bakal berlipat ganda pahalana. Tapi ketika kita punya maksud untuk berbuat jahat, aya kereteg niat rek nyieun kaawanan, perbuatan aya kereteg ada niat untuk melakukan perbuatan dosa, tidak dicatatkan jadi satu dosa. Kecuali ketika perniat itu dilakukan, dituliskan jadi satu dosa. Ari berbuat baik mah niatnya saja mendapatkan pahala, kemudian ketika dilakukan itu akan berlipat ganda. Kalau niat melakukan kejahatan mah itu tidak ditetapkan jadi satu dosa. Kalau dipidana, kalau dikerjakan baru saja ditetapkan satu dosa. Ya. Jadi setiap kebaikan itu pasti bakal dilipat gandakan oleh Allah. Dosa mah hiji. Ya, matak sok aya diurangkeun ya, ketika niat itu menjadi satu kebaikan, niat itu akan ditetapkan jadi pahala, diurang sok aya we istilah nu penting mah niat we. Gitunya. Yang penting kita sudah punya niat baik saja. Keun we tadi pidamel ge, hayo we kitu ditaros nahan teh ge. Nu penting mah niat we. Nahan teh ngaos, nu penting mah niat we. Sok kitunya. Nu penting mah niat we, nu penting mah niat we. Keun we tadi pidamel oge, nu penting mah niat, ngan malaikat apaleun niatna niat moal eta teh. Jadi we tadi tuliskeun. Niatna niat moal. Lamunna niat ketika kita niat untuk melakukan perbuatan baik, lakukan. Tidak dilakukan itu ketika ada uzur, mata tong aya paribasa, nu penting mah niat we, nu penting mah niat we intinya. Nah gitunya. Jadi ternyata dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sedang menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu menugaskan malaikat untuk senantiasa mengawasi, untuk senantiasa memperhatikan, dan untuk senantiasa siap mencatatkan apa yang dilakukan. Jadi ku ayat ieu Allah nugaskeun malaikat, dan kita pun disediakan oleh Allah itu daftar catatan. Satu kitab yang isinya apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan. Ya malaikatna yang memperhatikan, ya malaikat nulisna. Jadi kita itu sudah disediakan oleh Allah, ditugasi oleh Allah itu pada setiap kita itu malaikat yang mengawasi, malaikat yang siap mencatatkan. Begitu juga kita sudah disediakan satu kitab, yang kitab ini diisi oleh setiap apa yang kita lakukan. Sadayana moal henteu. Setiap manusia pasti bakal kieu. Setiap manusia pasti bakal bakal disediakan daftar amal catatan. Dan daftar amal catatan ini, kitab ini diisi oleh apa yang kita lakukan. Diisi ku naon wae nu dibedamel ku urang. Jadi moal henteu pasti bakal pinuh ku naon, penuh dengan apa yang kita lakukan, penuh dengan apa yang kita ucapkan. Saanu nuliskeunana malaikat. Lantas daftar catatan ini bakal penuh dengan apa? Ini bebas, mangga. Bebas, mau diisi apapun bebas, tapi semuanya menjadi tanggung jawab kita. Mau dipenuhi dengan amal buruk, boleh, mangga. Mau dipenuhi amal salah, dipenuhi amal soleh, silahkan.
Da moal henteu pinuh pasti bakal pinuh ieu mah. Tapi semuanya menjadi tanggung jawab kita, dan hidup kita ini sebetulnya untuk memenuhi daftar amal catatan yang sudah disediakan oleh Allah. Kan ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, asana mah pernah nyebutkan di dinya. Ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta." Wahai Muhammad, ish ma syi'ta. Hidup itu silahkan, terserah. Dan hidup kita itu sebetulnya bukan pilihan. Hidup kita itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang sok ayanya jadi status biasa nama. Hidup adalah pilihan. Kan? Life is choice gitu bahasa namanya. Hidup adalah pilihan. Cek saha, hidup itu ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup itu bukan pilihan, tapi ketentuan, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kita hidup, eta pilihan. Maka kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, "Ismsyi'ta." Hidup silahkan. Hidup pada siga kumaha oge mangga. Telangkung, pilihan. Mau jadi penguasa yang zolim, baik, silahkan. Mau jadi pengusaha yang lalim, mangga. Mangga, hidup silahkan. Mau jadi apapun, mau seperti apapun silahkan. Tapi ingat, hidup seperti apapun, fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau bakal jadi mayit, maut. Rek ngajago siga kumaha wae oge maut, moal aya nu teu maut. Rek ngajago pang urangna pang jagona moal aya nu teu maut, maut rek kumaha wae oge. Ismsyi'ta. Hidup silahkan seperti apapun, tapi hidup siga kumaha ge maut moal aya nu teu maut. Tidak ada satu manusia pun yang tidak akan mati, pasti mati. Tapi matinya manusia bergantung atas apa yang biasa dia lakukan ketika hidup. Jadi mautna jalmi, maka Allah dimautkeun tinu kaayaan kumaha kabiasaanna keur hirup. Kalau dia biasa maksiat, dia biasa berdosa, maka besar kemungkinan dimatikan dalam keadaan sedang berbuat dosa. Tapi ketika dia biasa hidup dalam keadaan taat, hidup senantiasa dipakai ibadah, maka mati pasti dalam kemungkinan besar mati dalam keadaan sedang bertakwa kepada Allah. Moal henteu eta teh. Ya, kurang sok sering geuning aja. Ada yang mati keur nyekek botol ti payun geuningan anu nuju rame teh di mana? Di Bepas. Anu tahun sabaraha nya? Anu kooplosan teh. Anu dugikeun ka 300 sekian gitu. Dugikeun ka janten anu ageng teh. Nya da memang biasana kitu. Matak dimautkeun kitu. Tapi emot kapungkur ingat enggak ketika wali kota yang meninggal saha? Mang Oded ya, wali kota Bandung. Wali kota Bandung Mang Oded yang meninggal pas sebelum sholat Jumat, meninggalnya di masjid ketika sudah sholat sunat. Ya, tanu kitu di husnul khotimah teh. Disebut husnul khotimah teh lain maut keur sujud dungkul, tapi maut setelah berbuat, setelah melakukan kebaikan, itu husnul khotimah. Jadi nu sebut husnul khotimah teh lain maut keur salat, lain maut keur sujud, lain maut keur sedekah terus maut gitu. Pokoknya ketika dia sudah melakukan kebaikan kemudian dia meninggal, ini ciri husnul khotimah teh gitu. Nah, setiap dilakukan kebaikan, dilakukan kebaikan kemudian dia meninggal, ini adalah husnul khotimah. Dan yang su'ul khotimah itu ketika dia sudah melakukan satu maksiat kemudian dia mati, nu kitu su'ul khotimah. Ya. Teruskeun deui, ismsyi'ta, hidup silahkan. Fa innaka mayitun, hidup seperti apapun, fa innaka mayitun, maut. Moal aya nu teu maut. Wahbib man ahbabta. Cintailah man ahbabta, siapapun yang engkau cintai. Sok rek bade mika cinta karena kenikmatan dunia, cinta dengan kenikmatan dunia, silahkan, mangga. Karena fitrah kita manusia itu suka dengan kenikmatan dunia, mangga tenan. Tapi fa innaka mufariquh, seberapa besar cinta kita kepada kenikmatan dunia, fa innaka mufariquh, pisah.
ditinggalkeun. Bumi gedong siga kumaha oge rek ngadamel bumi gedong siga kumaha rek bumi luasna dugikeun ka ribuan meter dibangun luas anger balik deui mah ka 1 meter ka 2 meter. Fa innaka mufariku mas rencumna rek sakieu wae anger moal dicandak maot ditinggalkeun. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita cintai pasti bakal ditinggalkan. Walaqad ji'tumuna furoda, sesungguhnya engkau akan balik lagi kepada kami itu furoda kata Allah. Sendiri, kama khalaqnakum awwala marrah, seperti halnya ketika pertama kali diciptakan, sendiri. Wa taraktum ma khawalnakum, dan ingat wa taraktum khawalnakum, engkau akan meninggalkan apapun yang telah aku anugerahkan kepadamu, ditinggalkan. Mau ayat nanti ditinggalkan sadena oge. Waf'al ma syi'ta, dan beramal silahkan sekehendakmu. Mau beramal apapun mangga silahkan. Waf'al ma syi'ta mangga, mau amal soleh mangga, amal salah mangga silahkan. Fa innaka maziyun bihi, tapi sesungguhnya engkau akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Badai beramal nano oge mangga, tapi orang bakal dibalas tergantung dengan apa yang kita lakukan. Fa innaka maziyun bihi, apapun yang kita lakukan pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidup kita untuk mengisi daftar amal catatan itu begitu. Mangga bebas, tapi semuanya pasti akan dipintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar apapun kebaikan yang kita lakukan, meskipun hanya sebesar biji zarah, pasti bakal dipintai, bakal dibertabitai pertanggungjawaban. Sekecil apapun perbuatan dosa, meskipun sekecil biji zarah, pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Moal henteu itu teh. Selama daftar amal catatan ini terbuka, pasti bakal diisi. Moal henteu. Dia tong hariwang, pasti bakal diisi moal henteu. Tapi tong hariwang engke bakal ditutupkeun. Tapi jangan khawatir, tidak selamanya daftar amal catatan ini terbuka. Satu saat nanti akan ditutupkan. Nanti bakal ditutup satu saat. Kapan ditutupnya? Ketika kita meninggal, daftar amal catatan ini ditutup oleh Allah. Tos moal aya deui, tidak ada lagi yang dapat diisikan terhadap kitab amal catatan yang disediakan oleh Allah ketika kita meninggal. Ditutup. Jadi muas tidak selamanya terbuka, nanti satu saat akan ditutupkan. Kapan ditutupkan? Ketika kita meninggal. Lamun urang maot ditutupkeun, tos moal deui tiasa diisi. Iza matal insan, iza mata ibnu Adam, ketika manusia itu mati, in qatta'a anhu amaluhu, bakal terputus semua catatan. In qatta'a anhu amaluhu, bakal terputus semua amalnya. Ketika kita mati, terputus semua amalna. Moal tiasa menang pahala tina salat deui, moal tiasa menang pahala tina saum deui, moal tiasa menang pahala tina zakat deui. Nah, tos ditutup. Amal perbuatan furoda, perbuatan sendiri sudah tidak bisa dilakukan. Itu sudah ditutup oleh Allah ketika orang maut. Tapi bakal aya illa min salasatin, kecuali dari 3 perkara saja. Meskipun daftar amal catatan yang sudah kita lakukan itu tertutup, tapi bakal aya 3 anu mengalir. Kecuali dari 3 perkara apa? Sodakotin jariyah, sodakoh jariyah, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, waladin solihin yad'ulahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan. Amal perbuatan yang kita lakukan mahep, tapi tina 3 perkara ieu mah bakal terus ngalir. Jadi kalau diibaratkan 3 perkara ini seperti 3 jongkok toko.
Lamun tiluanana rame resepnya atuh teu tilu nu rame dua atuh dua teu rame atuh hiji atuh. Ayeuna lamun teu rame sadayana urang bade ti mana? Kalau tidak ada sedekah jariyah, kalau tidak ada ilmin yuntafa'u bih, waladin solihin yad'ulahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan, dari mana? Perbuatan furoda itu sudah selesai, tapi ilmin yuntafa, tapi perbuatan yang lain tapi bakal mengalir pahala kecuali dari tiga: sedekah jariyah, ilmin yuntafa'u bih, waladin solihin yad'ulahu. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, waladin solihin yad'ulahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan. Tuh nya tadi kadinya heula tamu suraya jam berapa? Hah? Oh nya sekolah setengah jam setengah 6 ya, setengah 6 sakitu heula we kali tambihan deui cekap saja sakit dunia. Nanti insyaallah masih panjang ini sebetulnya. Jadi ayat ini surat Qaf 17-18 ini baru bubukanya saja. Nanti bakal panjang karena nanti berkaitan dengan apa yang kita lakukan. Jadi ayat ieu teh sedang menunjukkan, sedang naonnya, keur ngelingkeun ka urang. Tapi ieu pembahasannya bakal panjang. Ya, insyaallah nanti disambung lagi. Ya, segitu pentingnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.